There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Nah ini aku lagi bikin rempeyek. Cuman aku gak posting atau videoin step by stepnya karena aku ngerjainnya tuh sama tetangga aku ya. Jadi aku tuh males banget untuk videoin. Makanya aku gak ada videoin ya teman-teman. Kemarin aku juga udah bikin nastar, tapi nggak ada aku videoin teman-teman. Entah kenapa aku tuh mager banget. Semalam juga aku nggak ada upload video karena memang video aku tuh belum sempat aku edit. Kemarin itu ada urusan gitu, jadi satu hari itu aku nggak ada bikin video. Makanya aku tuh nggak ada ngedit gitu ya. Pokoknya aku tuh harus bikin video dulu baru ngedit gitu ya. Nah aku kemarin nggak ada bikin video, libur gitu satu hari. Jadi uploadnya juga libur satu hari. Soalnya mau ngejar bikin video 2 video gitu udah nggak sempat teman-teman, karena aku tuh udah full banget waktunya. Mau menjelang lebaran ini tuh banyak banget kegiatan aku yang nyata gitu ya, kayak jualan ya, siapin jualan itu banyak banget sekarang. Makanya aku tuh jarang banget bisa upload dan aku juga belum sempat berkunjung ke teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau udah senggang, aku udah atur waktu lagi, semua pekerjaan aku sudah selesai, aku bakalan aktif lagi seperti biasanya. When nothing really matters. Oke, di sini aku mau share kegiatan aku di dapur lagi seperti biasa. Ini aku udah belanja, tapi ini bukan belanja untuk lebaran sih. Ini cuman kayak nyicil. Jadi kemarin-kemarin itu aku udah mulai teman-teman belanja setiap hari, kayak beli cabai seperempat setiap hari gitu. Aku nyetok gitu ya. Soalnya aku pengen mulain lagi untuk nyetok-nyetokin cabai, bawang gitu ya. Terus aku pengen nyetok ikan juga. Cuman aku belinya tuh kayak dikit-dikit aja gitu. Yang penting aku punya stok. Nah untuk barang-barang di rumah kayak minyak, itu gula, aku udah mau belajar nyetok lagi. Cuman aku nyetoknya per hari gitu teman-teman. Misalnya hari ini aku beli gula sekilo, besok aku beli lagi gula sekilo gitu. Pokoknya nyetoknya perlahan aja. Alhamdulillah ini aku udah belanja segini. Ini tuh aku beli beras tadi 3 kilo aja. Terus aku tadi dikasih sayur sama temen jualan aku, tetangga jualan aku, dia tuh jualan sayur. Jadi sering banget kalau belanja gitu pasti dikasih bonus. Aku tadi dikasih sawi putih sama sawi pahit ya teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya semenjak kerja di pasar itu punya banyak temen, itu enak banget gitu. Aku langganan nanti beli bawang, beli cabe, itu mereka tuh kayak nggak pelit gitu, kayak ngasih kayak misalnya sayuran itu ambil aja kalau mau dimasak. Pokoknya kayak gitu teman-teman, jadi kayak barter gitu. Kadang aku juga seperti itu. See you soon. If I can lay down beside. Ya alhamdulillah semenjak di pasar itu kayak wawasan itu nggak mentok di rumah gitu ya. Jadi aku punya pengalaman juga, punya banyak temen. Kadang-kadang tuh sebenarnya udah capek, udah stres gitu ya kan di rumah. Terus pergi ke pasar, bercanda-bercanda sama pedagang-pedagang di sana, sama pembeli-pembeli di sana. Itu kayaknya kita tuh jadi kayak muda lagi, semangat lagi gitu ya. Karena kan tahulah ya kalau orang-orang pasar itu bercandanya kuat gitu ya. Kayak kalau kami bilang itu seloro ya teman-teman. Seloronya itu kuat banget orang-orang pasar itu, karena kan mereka orang pasaran. Jadi mereka tuh kayak netral gitu. Jadi kayak di pasar itu bawaannya ketawa aja gitu ya. Kadang-kadang ada sih masa-masanya kayak selisih paham, kayak bentrok, tapi siap itu udah gitu. Sekarang tuh kayak temen aku tuh kayak bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Tapi tak kenapa aku lebih nyaman teman-teman sama mereka daripada sama orang-orang yang sebaya sama aku. You're all I know, what I need, and that
Pokoknya pergaulan di pasar itu buat aku dan hari-hari aku tuh kayak makin berisi gitu. Kayak biasanya tuh aku banyak berdiam diri di rumah, nggak pernah ketawa-ketawa. Tapi sekarang tuh kayak lebih banyak cerianya gitu, tertawanya. Walaupun sebenarnya aku tuh lagi sedih, aku lagi stres, aku lagi banyak masalah. Tapi nanti lihat-lihat orang-orang yang di situ, kelakuan-kelakuan orang situ tuh kayak ketawa lepas gitu. Itu yang buat aku tuh kayak lebih semangat gitu ya, walaupun jualan di bulan puasa ini kayak cenderung omsetku lebih menurun gitu ya, karena memang bulan puasa orang itu kayak lebih mengurangin belanja gitu ya, karena kan makan juga dikurangin, jadi belanja juga mungkin berkurang. Tapi aku seneng aja gitu ke pasar. Kadang suami aku bilang udah nggak usah ikut, kata suami aku, di rumah aja. Tapi akunya nyolot teman-teman, aku suka, aku pengen ikut. Udah gitu semenjak aku ke pasar, badan aku tuh nggak pernah pegel-pegel lagi. Biasanya aku bangun tidur tuh badan pada pegel semua, tapi sekarang badan itu rasanya fresh banget. Terus karena aku sering menghirup udara yang seger banget kalau pagi, jadi kayaknya perasaan itu tenang gitu, nyaman gitu ya. Mungkin itulah mungkin kenapa orang pasar atau orang yang kerja-kerja di pasar itu badannya gendut-gendut. Jujur aku berat badan udah mulai naik ya teman-teman, udah mulai naik 2 kilo walaupun bulan puasa, tapi udah naik 2 kilo. Not here. It's been way too long. Mungkin itu tadi karena kita tuh hatinya plong, kita ketawa-ketawa, itu yang buat kita tuh senang gitu ya. Karena senang itu bukan karena kita banyak uang atau harta aja sih, tapi lebih ke kita tuh kayak ceria, bersenda gurau. Itu aja sih sebenarnya yang dibutuhin. Aku tuh kayak jangan kesunyian gitu ya. Aku memang suka kesunyian, di rumah itu pengennya tenang gitu, tentram gitu. Tapi kadang-kadang aku juga butuh keramaian, tapi di bidang keramaian itu orang-orang yang satu frekuensi, bukan keramaian yang kayak orang-orang yang lebih apa ya, lebih kayak toksik gitu loh teman-teman. Karena ada yang bangsa yang keramaian itu orang-orang toksik semua gitu, kayak orang yang menceritain orang lain, orang yang sibuk ngurusin hidup orang lain. Aku tuh nggak suka sama orang-orang kayak gitu. Aku lebih suka orang-orang yang kayak di pasar itu, mereka tuh lebih menceritakan tentang Tuhan, tentang perjalanan hidup mereka, tentang perjuangan mereka, tentang hari-harinya mereka gitu. Mereka tuh lebih cenderung menceritakan itu gitu, tentang usaha, tentang bisnis tuh mereka lebih penting menceritakan itu. Nggak pernah teman-teman sama sekali di pasar itu menceritain orang lain. Padahal kami jualan itu kayak sama gitu, kayak aku jualan ayam, baru ada yang jualan ayam, kayak jualan sayur, ada jualan sayur, tapi nggak ada sama sekali iri dan dengki. Pokoknya orang yang di pasar tempat aku jualan sekarang itu orang-orangnya fair-fair semua teman-teman. Kadang belanja tempat aku gantian aku belanja. Pokoknya orangnya itu oke-oke semua gitu. Mungkin mereka tuh memang orang-orang yang baik, yang terpilih, makanya usahanya itu bertahan gitu ya. Ada beberapa orang yang punya sifat iri dengki, ada yang iri-irian, hasut-hasutan. Itu malah usahanya itu nggak lama gitu. Usaha mereka tuh baru berjalan setahun 2 tahun itu langsung bangkrut, langsung nggak jualan lagi gitu. Beda sama mereka yang udah sesepuh. Bahkan yang jualan di pasar itu rata-rata semua tuh udah sesepuh, udah tua-tua, tapi mereka usahanya jalan. Anak-anaknya udah pada berhasil, udah jadi titel semua, udah jadi polisi, tentara, dokter, tapi orang tuanya tetap stay di pasar gitu. Mereka tetap mau jualan walaupun mereka tuh udah kaya, udah punya rumah kontrakan banyak pintunya, tapi mereka tetap usaha karena mereka tahu dari usaha itulah mereka bisa ada di titik yang sekarang. Makanya mereka sering banget bilang sama aku, dulu aku jualan sepertimu, dari usia sebayamu, aku tuh nggak punya apa-apa, kata mereka. Bahkan untuk merintis usaha itu mereka tuh sampai terlilit hutang gitu ya. Tapi setelah usaha itu duduk berhasil, dari situlah mereka punya kesempatan untuk ngumpulin uang, ngumpulin
apa namanya, aset. Jadi mereka tuh sekarang lebih tenang hidupnya. Jadi tujuan aku tadi tuh yaitu teman-teman, aku pengen masa tua aku tenang, tinggal jualan bareng suami istri sambil ngisi-ngisi waktu waktu senggang tua gitu. Aku udah nanya sama mereka, kenapa sih Bu udah berumur udah tua tapi masih aja jualan, padahal anaknya udah sukses semua, udah berhasil semua, ibunya juga udah punya rumah kontrakan banyak, udah punya kosan banyak, tapi kenapa ibu tetap jualan? Tapi mereka tuh jawab, ini tuh mengisi waktu kami, mengisi waktu tua kami gitu. Bukan mengejar harta teman-teman, tapi lebih mengisi waktu kosong mereka aja. Tapi sekarang jualannya tuh kayak lebih ringan gitu, nggak berat. Kalau aku kan jualan aku sekarang masih berat ya teman-teman, karena kan kerjaan jualan ayam itu berat banget, capek banget gitu. Nah, ada beberapa itu yang kayak mau masih jualan tapi mereka tuh pakai jasa gitu, pakai jasa orang lain lagi. Tapi sekarang aja tuh ada tuh yang orang jualan tempe tahu gitu kan, enteng ya. Mereka tuh berdua aja, suami istri, nggak ada pakai nggak ada pakai anggota, nggak ada pakai karyawan, tetap mereka berdua aja. Katanya tuh kayak badannya tuh lebih sehat aja gitu kalau mereka tuh tetap kerja, karena mungkin dari muda tuh dibiasain kerja, jadi kayak ringan aja gitu badannya, sampai tua tuh sehat aja, padahal umurnya tuh udah 70-an gitu loh, udah 75 gitu, tapi masih fit gitu loh teman-teman, masih seger gitu. Seneng aku lihat-lihat orang kayak gitu. I need and that ain't changing. Beda banget sama kita yang muda-muda. Bahkan ada banyak teman-teman aku tuh masih muda ya teman-teman, masih umur 30-an, 35 gitu. Ada lagi yang umur masih 28 tapi udah jompo, kakinya udah sakit, kalau makan ini sakit, kalau makan itu kumat, kalau begini capek, jalan dari sana ke sini capek katanya, ngangkat ini nggak kuat gitu, padahal masih muda tapi udah jompo gitu ya. Tapi malah orang-orang yang udah sesepuh, yang udah berumur tuh kuat-kuat banget gitu, ngangkat barang, ngangkat beban itu masih sanggup gitu ya. Saving that I will see you soon. Ya itu tadi, karena padan itu nggak dimanjain gitu ya, nggak menye-menye lah gitu bahasanya istilahnya gitu. Oke deh teman-teman, aku jadi cerita ya, jadi curhat, karena memang aku sesuka itu di pasar teman-teman. Aku seneng gitu di pasar. Ya mungkin kedepannya aku bakalan lebih enjoy ya di situ. Rumah kedua aku, tempat aku cari nafkah itu bikin aku tenang. There's not much to do when all I can is Oh ya BTW, ini video bakalan telat uploadnya ya teman-teman, soalnya aku tuh ngejar tayang aja. Aku tadi ngedit di jam 3, edit suara itu aku di jam 5-an ya. Jadi menyimpan itu ada waktu butuh setengah jam, terus untuk upload juga setengah jam, jadi 1 jam, dan bakalan terupload di jam 7 kayaknya ya teman-teman ya. Ya jam 7, biasa kan aku upload video jam 6, tapi ini bakalan terlambat di jam 7. Nggak apa-apa lah ya, gimana lagi, namanya juga aktivitas terlalu padat ya teman-teman. Oke, ini tuh sebenarnya lanjutan video kemarin yang waktu aku beberes dapur. Ini belum selesai teman-teman, karena ini nggak bakalan pernah selesai. Soalnya kan aku selalu tiap hari beraktivitas di sini. Jadi ya sudah, di sini aku langsung garcap aja untuk ganti gorden. Kemarin aku mau pakai gorden aku yang kemarin lagi ya, makanya aku lama untuk pasang gordennya. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir, ya udah ganti gorden yang ini aja dulu ya. Gorden aku cuma 2 teman-teman, yang satu lagi tuh di kampung, belum sempat aku bawa ke sini lagi. Sebenarnya pengen beli gorden lagi, tapi ya sudah lah ya, kita pakai aja yang ada dulu. Lebaran tahun ini kita nggak ada makeover yang gimana, nggak ada beli perintilan, nggak ada beli bunga, nggak ada beli apa-apa. Tahun ini kita full untuk bisnis dulu, untuk ngembangin usaha dulu. Jadi baju lebaran ajuku aku belinya tuh anak-anak aja, aku sih enggak ya. Soalnya kita juga mau kemana, nggak mau kemana-mana ya, kita tuh di rumah sahaja. get you. You're all I know, what I
Untuk tamu-tamu juga nggak bakalan ada yang dateng. Aku bikin cemilan juga untuk kami aja di rumah nanti nonton drakor. Soalnya aku udah bayangin lebaran aku full di rumah istirahat. Wow, keren banget. Aku tuh pengen istirahat teman-teman. Aku pengen mager-mageran, aku pengen tidur-tiduran di kamar, aku pengen nonton drakor, bergadang, aku pengen banget gitu ya. Aku nggak ke pasar, tapi kayaknya lebaran kedua aku udah jualan deh. Jadi mager-magerannya itu cuman batas 1 hari aja teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kayaknya 1 hari juga tuh udah kayak seneng aja gitu ya. Karena kalau udah semenjak buka usaha ini tuh sayang banget kalau mau libur-libur. Takutnya nanti langganannya pergi gitu ya. Bukan terlalu mengejar dunia ya teman-teman, tapi memang ini udah kewajiban aku. Aku harus berusaha gitu ya. Soalnya kan aku besarin anak, 3 anak, ditambah aku juga punya tanggung jawab satu adik aku yang harus aku besarin, yang harus aku kasih makan gitu ya. Pokoknya aku tuh mau semangat pokoknya. Di YouTube juga aku tetap aktif, tetap semangat karena aku yakin aja gitu, percaya diri. Hal yang nggak apa namanya ya, hal yang indah itu datangnya nggak mudah teman-teman. Terus apapun yang kita perjuangkan itu nggak bakalan sia-sia gitu ya. Jadi harus semangat untuk teman-temanku semua. Kalian harus cayo ya, harus semangat. Pokoknya cemumut deh buat kalian semua yang lagi berjuang juga, maupun di dunia nyata ataupun berjuang di dunia media sosial. Pokoknya semangat terus, jangan menyerah. Oke, lanjut, kita mau unboxing. Ini tuh paket aku beli kemarin. Aku tuh nggak bisa tidur, jadi aku scroll Shopee dan aku tuh nemuin ini teman-teman ya. Pas di live itu ada diskon lah gitu ya, mau lebaran. Jadi ini aku beli sikat gigi ini 6 pieces cuman 7 ribuan aja teman-teman. Mereknya itu dari Ciptaden dan dia itu udah yang kristal gitu ya. Nah ini cakep banget, aku beli 2. Terus di sini aku beli odol gigi, ini juga murah, cuman 10.000 dapat 3, ukuran 750 gram gitulah ya. Nah ini tuh dia siwa gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang suka sakit gigi, giginya ngilu-ngilu, bagus banget nih pakai yang siwa. Tapi aku belum pernah sih coba yang brand ini. Biasanya kemarin aku coba Pepsodent, itu cocok banget ya di gigi aku. Tapi ini aku coba yang brand dari Barkat ini. Aku belum tahu sih gimana ya, jadi aku mau coba dulu. Nah ini dia aku dapat 3 pieces, enak banget ya, murah-murah teman-teman. Ini tuh anak-anak bagus ya, ini herbal teman-teman, jadi bagus banget. Kalau cocok aku bakalan order lagi banyak-banyak untuk stok. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan aku hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian selalu betah di channel aku. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Kalau ada kata-kata aku yang kurang enak atau mungkin perbuatan aku yang kurang bagus dan menyakiti hati teman-teman di video aku ini, mohon diberi kemaafan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang udah komen, sabar ya, nanti aku bakalan balas satu persatu komentar kalian sewaktu aku senggang. Yang baru bergabung, yang udah subscribe, terima kasih. Semoga kalian betah ya di channel aku yang sangat-sangat sederhana ini. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Doain ya aku sehat selalu biar bisa upload video setiap hari untuk menyapa teman-teman yang ada di sini. Aku akhiri ya teman-teman video aku sampai di sini. Alhamdulillah udah bersih ya. Kayaknya berat deh kalau harus berpisah ya. Kayaknya cerita di sini tuh plong banget. Tapi besok lagi ya, besok kita cerita lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Bye. Just thinking about you, not doing well.